saudara mahasiswa yang kasih di dalam Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengajar Alkitab secara kreatif. Jadi metode penilaian Alkitab, menemukan metode penilaian Alkitab yang efektif adalah bagian dari bagaimana supaya kita mampu mengajar secara kreatif atau mampu mengajarkan Alkitab secara kreatif, ya. Nah, saudara yang Tuhan kasih, saya mencoba mendiskusikan tentang mengajarkan Alkitab secara kreatif ini dari sumber buku bacaan, yaitu bukunya Terry O'Richard yang berjudul Creative Bible Teaching, secara khusus mendalami bab yang ke-6 dan bab 6, bab 7 dan bab yang ke-8. Saudara mahasiswa yang Tuhan saya kasihi, pengajaran yang kreatif memikirkan ini terlebih dahulu kita akan tertuju kepada pemahaman mendasar tentang apa yang dimaksud dengan kreatif, ya. Kreatif adalah merupakan sebuah kata yang luar biasa sebenarnya, ya. Jadi kebanyakan kita membayangkan orang yang penuh dengan karunia yang menyegarkan dan mampu memberikan pengajaran yang spontanitas, ya, yang tidak dapat kita tebak ketika kita masuk kelas di dalam kelas, ya, dan kita mengharapkannya. Nah, kebanyakan kita mendambakan dan mengajarkan Alkitab dilaksanakan secara kreatif ini, ya. Nah, kamus bahasa Inggris kata kreatif berarti yang mula-mula dikerjakan atau yang berdaya cipta atau yang produktif, ya. Jadi kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris, istilah kreatif diartikan sebagai yang mula-mula dikerjakan, yang berdaya cipta dan yang produktif. Nah, tentu kondisi tersebut atau kondisi dalam hal ini sikap kreatif berlaku bagi setiap guru atau pengajar Alkitab. Kelas yang dikelola oleh seorang guru pengajar Alkitab haruslah mampu menunjukkan sikap-sikap yang segar, yang hidup dan yang menarik. Ya, jangan Anda seperti pendeta lama, ya. Jadi pendeta buatan lama kan bawaannya tegang gitu, ya, tegang dan tidak tersenyum, ya, dan monoton, ya. Nah, mengajar secara kreatif merupakan inti pelayanan setiap guru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konsep mengajar yang sesungguhnya? Menurut pendapat Margaret, perhatian dan minat peserta didik merupakan bukti bahwa murid itu telah belajar. Jadi kalau murid itu menaruh minat dan memberi perhatian terhadap guru yang mengajar, ya, itulah yang disebut dengan atau itulah yang dijadikan indikator bahwa seorang murid itu telah belajar dari gurunya. Nah, tetapi bagi Sue menambahkan pendapat daripada Margaret, ya, mengajar yang sesungguhnya adalah bagaimana peserta didik mampu mendengar dan dapat mengucapkan kembali apa yang dikatakan oleh guru, dan itu dijadikan sebagai indikator bahwa seorang murid telah benar-benar belajar dari gurunya. Kemudian beda lagi pendapat dari Ibu Lane, ya. Ibu Lane mengemukakan bahwa belajar berarti memberi informasi dan melatih peserta didik secara disiplin dan hingga mereka mampu menguasai Alkitab kata demi kata. Nah, kemudian pendapat bagi sebagian orang Kristen yang Injili, sasaran dari pengajaran
Alkitab ialah buah, ya. Jadi orang kalau belajar Alkitab, sasarannya supaya orang tersebut mampu menghasilkan, ya, atau mampu berbuah yang segera sesudah dia belajar nampak setelah selesai rangkaian jam pelajaran itu atau sesudah jam pelajaran usai. Nah, kemudian kita melihat pengertian belajar. Pengertian belajar dipahami dengan 5 tahapan. Tahap pertama adalah tahap menghafal tanpa berpikir. Tahap yang kedua adalah mengenali. Tahap ketiga adalah mampu mengucapkan kembali apa yang dia pelajari. Tahap yang keempat adalah mampu menghubungkan apa yang diajarkan, apa yang telah dipelajari itu terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap realisasi. Ya, tahap realisasi adalah tahap di mana peserta didik mampu mengaplikasikan semua apa yang telah dipelajari itu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita melihat bahwa masing-masing tahapan ini secara detail, ya, kita coba mendetail masing-masing tahapan dari 5 tahapan itu secara satu persatu. Tahap menghafal tanpa berpikir adalah peserta didik yang hanya mampu mengucapkan kata-kata asing, ya, sebuah peristilahan yang diajarkan atau yang diterimanya dari akibat belajar, ya, namun dia tidak mengerti. Dia mampu mengucapkan istilah-istilah asing yang dia dapatkan dari hasil belajarnya, tapi dia tidak mengerti, ya, dia hanya mampu meniru dan membacakannya. Jadi mengucapkan kata-kata yang sama dengan menutup mata, ya. Lalu lebih lanjut disebut dengan menghafal di luar kepala, ya. Mengulanginya di luar kepala, ya. Nah, kebanyakan guru membuat ujian atau dosen Anda pun ada yang membuat ujian Anda dengan hanya sampai tahap ini. Jadi kalau ada dosen memberi ujian kepada Anda, ujian itu adalah sifatnya menghafal, ya, Anda menuliskan kembali apa yang Anda hafalkan dari diktatnya. Kalau saya tidak mau, itu sebabnya meskipun ujian yang saya berikan terbuka, ya, saya berharap Anda tidak hanya sekedar mengcopy paste isi buku atau isi mata sumber belajar, tapi lebih daripada mengembangkannya, bagaimana Anda merangkai, ya, kata-kata yang terdapat pada buku itu, ya, pada ranah refleksi, mampu menggambarkan sampai pada tahap, ya, minimal menggambarkan kira-kira kata ini kalau saya wujud nyatakan bentuknya jadi apa, ya. Nah, kemudian tahap mengenali. Tahap mengenali adalah mengucapkan kata-kata asing dan diberitahu artinya. Nah, ini jauh lebih baik sedikit daripada tahap pertama tadi menghafal. Karena ini sudah mampu memberi tahu arti apa yang dihafalkannya. Ya, contohnya dia mendengar istilah bahasa Korea, singfusu. Nah, lalu kemudian dia mampu melafalkan, ya, mengucapkan kembali apa yang dikatakan oleh gurunya. Dia menyebut singfusu. Lalu kemudian ditanya, apa itu singfusu? Lalu dia berkata, Allah itu adalah kasih. Nah, hebat itu. Nah, itu tahap mengenali. Sudah mulai tahap mengenali. Jadi dia mengerti, mampu mengucapkan kembali istilah asing
namun pun dia mampu menyebutkan arti daripada istilah yang dia hafalkan tersebut. Ya, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sampai pada tahap mengucapkan kembali. Tahap mengucapkan kembali di mana guru mengajukan sebuah kasus kemudian bertanya kepada murid. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Uskup yang akan mengurapi salah satu murid di kelas itu dengan Roh Kudus supaya hidupnya lebih baik jika kelak ia masuk ke surga. Jawaban yang diharapkan bukanlah memilih salah satu jawaban yang telah disediakan, bukan sekedar mengenali. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu perlu kesanggupan untuk menjelaskan suatu kesatuan pikiran secara lengkap tanpa diberi petunjuk karena gagasan-gagasan itu dikuasai. Nah, dalam hal ini tahap mengucapkan kembali mengambil suatu kebenaran Alkitab, menghubungkannya dengan ide-ide dan penilaian yang lain, dan kemudian mengucapkannya dengan kata-kata sendiri. Jadi dalam tahap mengucapkan kembali ini bisa saja apa yang didengarnya dari gurunya waktu di kelas diucapkan kembali tidak terlalu tepat, tetapi substansinya ada. Jadi dia tidak mengurangi substansi atau makna dari apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya itu. Nah, itu yang disebut dengan tahap mengucapkan kembali. Nah, dalam tahap ini biasanya hanya sedikit guru yang berusaha untuk menolong para muridnya agar dapat menguasai ajaran firman Tuhan secara baik. Di situ kelemahan yang sering dijumpai pada guru-guru pengajar Alkitab. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap menghubungkan. Tahap menghubungkan di mana peserta didik mengutip ayat-ayat Alkitab tapi tidak dapat disebutkan secara keseluruhan. Nah, firman Allah bukan sekedar informasi, ya, melainkan titik temu antara Allah dan manusia termasuk para murid di kelas. Jadi informasi harus diimplementasikan ke dalam pengalaman pribadi melalui respon kita. Jadi tahap menghubungkan ini bisa juga disebut dengan istilah tahap refleksi, ya. Jadi dia membaca firman Tuhan itu, lalu kemudian oleh firman Tuhan yang dibacakan itu mampu dia dibimbing untuk menghubungkan firman Tuhan itu dalam perbuatannya. Oh, ternyata mencuri itu adalah dosa. Kalau dia membaca, jangan mencuri. Nah, tahap menghubungkannya adalah, oh, firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Oh, ternyata saya kemarin mencuri mangga. Nah, jadi dia menghubungkan, oh, ternyata tidak boleh mencuri mangga tetangga. Nah, gitu ya. Nah, Kemudian tahap merealisasi merupakan sasaran dari semua kegiatan belajar kita. Di sini semua klimaksnya, ya, dalam belajar. Ajaran yang mengubah kehidupan atau tahu melaksanakan ajaran di dalam kehidupan. Jadi kalau sesudah dia tahu firman Tuhan, jangan mencuri, lalu dia menghubungkan kata mencuri itu ke dalam dirinya. Oh, saya kemarin mencuri mangga, ternyata tidak boleh. Maka merealisasikannya adalah ketika dia melihat mangga orang lain, tidak mau lagi mencuri. Nah, itu realisasi, gitu ya. Nah, banyak orang yang bisa menghubungkan tapi kemudian tidak mampu merealisasikan. Contoh, pornografi itu adalah dosa. Dia tahu dasar firman Tuhan, tapi dia tetap terikat dengan pornografi itu. Nah, ini itu tidak mampu sampai pada tahap merealisasi. Ya. Kemudian belajar dan mengajar secara kreatif. Jadi orang yang belajar juga harus kreatif, orang yang mengajar juga harus kreatif. Jadi belajar perlu kreatif, mengajar juga perlu kreatif.
Jadi bukan hanya mengajar, kita perlu kreatif, belajar juga kita perlu kreatif. Nah, hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa para peserta didik kita belajar dengan tahap yang berbeda-beda. Ya, itu yang disebut dengan keunikan setiap orang ya. Sebabnya saya tidak setuju guru memperlakukan semua orang sama. Ya, karena mereka datang dari latar keluarga yang berbeda. Ya, latar belakang sosial yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi biasanya si guru begitu melihat peserta didik berada di depannya, dipukul rata sama semua. Nah, mengajar secara kreatif berarti guru yang dengan sengaja dan efektif memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan belajar yang dapat meningkatkan tahap belajar para peserta didik kita. Cuman masalahnya kebanyakan guru tidak memahami tahap-tahap belajar di atas sehingga tidak dapat menolong para peserta didik. Nah, guru yang kreatif biasanya pasti akan memberikan kesempatan kepada para peserta didik di kelasnya untuk memberi partisipasi aktif dalam menyelidiki makna dari apa yang telah mereka pelajari dari guru tersebut. Kemudian ada 3 bidang yang membedakan secara mencolok antara guru yang mengajar secara kreatif dan yang tidak. Ya, guru yang memusatkan perhatian pada fakta-fakta atau memusatkan perhatian pada makna suatu cerita. Ya, pelajaran yang pasif atau pelajaran yang aktif. Kemudian seorang guru yang bercerita atau seorang guru yang membimbing. Nah, di situ perbedaan pada 3 bidang ini. Bahwa seorang guru mengajar kreatif atau tidak. Ya, kalau guru itu mampu memusatkan perhatian, mendapatkan perhatian, para murid mendapatkan perhatiannya dan dia terhubung dengan gurunya, maka guru tersebut adalah guru yang kreatif, ya. Tapi kalau dia tidak mampu mengambil hati atau mengambil perhatian dari muridnya lebih suka memainkan barang-barang di sekitarnya dan biarkan gurunya mengajar, nah itu adalah guru yang tidak kreatif. Itu yang pertama. Ya. Kemudian terlihat dari jenis peserta didiknya waktu belajar, apakah ketika guru mengajar peserta didik itu aktif. Kalau peserta didik itu aktif berarti gurunya adalah guru yang kreatif. Tapi kalau peserta didiknya pasif berarti guru itu adalah guru yang tidak kreatif. Ya. Juga dilihat dari yang ketiga itu seorang guru yang bercerita atau seorang guru yang membimbing. Anda kalau tipe guru yang senang ngomong sendiri itu adalah guru tipikal orang yang guru yang tidak kreatif. Tapi kalau Anda tipikal guru yang senang membimbing, tidak hanya sekedar bercerita tapi suka membimbing, ya, memampukan mereka berbuat seperti apa yang Anda ajarkan, maka Anda adalah guru yang kreatif, ya. Kemudian lebih lanjut, ciri-ciri guru yang mengajar kreatif, di mana metode yang dia pilih adalah metode yang memusatkan perhatian pada murid di kelasnya, pada makna apa yang dipelajari. Jadi guru yang kreatif menggunakan metode di mana metode itu adalah metode yang difokuskan kepada peserta didik. Jadi bukan metode yang difokuskan pada dirinya sendiri. Kemudian metode tersebut mampu melibatkan semua peserta didik yang ada di kelas itu dalam proses mencari makna dari apa yang diajarkan dan yang dipelajari, dari apa yang diajarkan oleh guru, dari apa yang dipelajari oleh peserta didik dari gurunya. Guru yang mengajar kreatif yang seharusnya harus mampu memusatkan perhatian pada para murid atau pada para peserta didik pada makna yang terdapat di balik kebenaran Alkitab yang diajarkan oleh guru tersebut.
mampu melibatkan para peserta didik agar aktif mencari makna pengajaran itu, mampu merangsang dan membimbing para peserta didik dalam proses mencari makna pelajaran itu. Saya pikir begitulah dahulu yang dapat kita pelajari materi kita tentang bagaimana kita bisa tampil menjadi seorang guru yang kreatif. Jadi guru yang kreatif adalah guru yang menggunakan metode yang mampu membangkitkan minat peserta didik terhadap apa yang diajarkan oleh gurunya, melibatkan peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat siang, Tuhan memberkati.